Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'd. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Nuwasil darsana fi syarh usul tafsir bi fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa nahnu al-an nadkhul fi al-qism al-akhir wa huwa ad-dhamir. Ad-dhamir hadha lahu manzilah ahammiyah, lahu manzilah murtafi'ah fi tafsir Al-Quran. Limadha? Li'anna Al-Quran fihi kathiran min hadi ad-dhamair. Limadha nahtaj ila dzikri hadal mabhath atau ila dzikri ad-dhamir hadha? Li'anna law naqra ayya fi'lin fil Quran fala budda an na'rif manil fa'il min hadzal fi'l. Manil fa'il wa manil maf'ul hatta na'rif man al-ma'mur wa manil amir wa man an-nahi wa manil manhi anhu. Ta'ala na'rif hadi. Lianna al-Quran kalam al-mukhatab, kalam al-muwajjah ilaina, perkataan yang diarahkan kepada kita, maka kita harus paham yang sedang dituju oleh ayat ini siapa. Baik. Ad-dhamir ibtafi safha 307 wa 60. Ad-dhamir qala al-mu'allif rahimahullah, ad-dhamir lughatan min ad-dumur wa huwa al-huzal likallati hurufihi aw minal idmar wa huwa al-ikhfa likathrati istitarihi. Baik. Dhamir itu berasal dari kata dumur, ya, adha mim ra wa huwa al-huzal aw al-hizal, di mana qillati hurufihi. Lianna dhamir hurufuhu qalilah, ya, huwa hurufnya hanya 2, ya. Kemudian anta hanya 3 hurufnya. Antum yang paling banyak 4 hurufnya. Ya, jadi dinamakan al-huzal atau al-hizal. Al-huzal itu artinya sesuatu yang sedikit, yang kurus, yang minim. Minal idmar, ya, ada juga mengatakan domir itu berasal dari kata idmar, wa hadha huwa al-ashhar, ya. Jadi al-idmar itu artinya al-ikhfa, menyembunyikan. Kenapa domir dikatakan domir? Karena dia tersembunyi. Likat roti istitarihi, karena dia mastur, ya, tertutup sutroh, terhalangi. Wafil istilah makun niyabihi anid dhahir ikhtisaran. Yang dimaksud dengan domir secara istilah adalah apa yang digunakan sebagai kunyah untuk isim zahir. Jadi isim kan ada 2, ya, zahir sama domir, ya. Zahir itu ya kitabun, kolamun, Muhammadun, itu zahir. Domir huwa humahum. Jadi domir pengertiannya adalah kata yang kita gunakan untuk kinayah, ya, untuk kinayah, untuk kiasan bagi isim yang zahir. Ikhtisaran, fungsinya untuk meringkas. Kalau antum mengatakan saya melihat Muhammad, saya berbicara dengan Muhammad, nah itu kan panjang jadinya, pengulangan. Tapi kalau kita menggunakan domir, saya melihat Muhammad kemudian berbicara dengannya, jadi lebih ringkas dia. Jadi baik. Wakila madalla ala hudurin aw ghaibah wala alamin madatihima. Jadi domir adalah madalla ala hudur, menunjukkan atas hadirnya atau tidak hadirnya. Karena domir kan ada ghaib sama ada yang mukhatab dan mutakallim. Ghaib itu ghaibah maksudnya, hudur itu maksudnya mutakallim dan mutakallim sama mukhatab. Ya, huwa humahum itu ghaibah. Anta antum antum ana nahnu itu hudur. La min maddatihima, tapi bukan dari maddahnya. Kita pahami makna hudur dan ghaibah itu bukan dari kehadirannya. Misalnya kita mengatakan ja'a Muhammadun, di situ kita tahu ghaibah di situ dari kata ja'a, ya, perbuatannya zamannya kita tahu dari kata ja'a. Hujan ya? Bukan dari kata domir itu. Tidak ada domir di situ. Baik. Asyarah ad-dhamir mawjudun bikasratin fil lughatil arabiyyah wa fil Qur'an wa fis sunnatin nabawiyah wa huwa mushtaqun min ad-dumur wa huwa al-hizal li qillati hurufihi bil waqi'. Fatajidu ba'dahu ala harfin wahid mithlu al-ha fi darbihi darabahu, masalan darabahu, ha di sini cuma 1 hurufnya, dhamir mutasil, fahiya ala harfin wahid. Fa minhu ma huwa ala harfain, contohnya huwa, wa minhu man huwa ala salasati ahruf misla nahnu. Wakila innahu minal ikhfa likathrati istitarihi, tersembunyi dia. Wal yumkin an yakuna ma'khudan minal jami', yumkin wala munafa wa kilahuma sahih. Jadi mana lughah yang 2 tadi, minad dumur atau minal ikhfa, hadza la farq bainahuma. Baik.
Wandur ila dhamiri mathalan fi qoulihi ta'ala innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ila qoulihi a'addallahu lahum kaifa nabat lahum an 20 kalimah. Perhatikan kata hum di situ mewakili 20 kata. Dari kata al-muslimin itu 1, al-muslimat 2, al-mu'minin 3, al-mu'minat 4, terus sampai akhir ayat a'addallahu lahum. Hum di situ artinya mereka. Mereka ini mengumpulkan, mewakili semua 20 kata sebelumnya. Ini menunjukkan berarti fungsi domir itu ikhtisaran, untuk meringkas. Mimma yadullu ala annahu kalimatun mukhtasaratun tanubu an kalimatin katsirah. Wa bil istilah ma kunya bihi 'anil zahir ikhtisaran, yani ma jaa kinayatan 'anil zahir ikhtisaran. Ya, kunya bihi ini fiilnya ya, kinayah, kata kinayah. Ya, sebagai kunyah, sebagai kinayah, ya, dari isim zahir. Ya, yang namanya kinayah itu kan kiasan ya. Apa istilahnya, bahasa lainnya begitu ya. Amr misalkan bahasa lainnya huwa. Ya, dorobahu bakrun. Ya, dorobahu bakrun. Aha di situ nabat an amr ikhtisaran. Wakila madalla ala hudur aw ghaibah la min madatihima wa hadha tafsir Ibnu Malik rahimahullah fil alfiyah. Fama lidhi ghibatin aw huduri ka anta wa huwa sami bid damiri. Ini pengertian damir. Nah, memiliki mana ghibah atau ghaibah ya, yaitu artinya gaib ya. Au hudur, memiliki mana hudur, ada, datang, maksudnya mutakallim sama mukhatab. Ka anta itu untuk yang hudur, wa huwa untuk yang ghibah. Sammi bid dhamir, namakanlah dia dengan dhamir. Wa qaluhu la min madatihi ma yani la naqul hadara annahu dhamir. Hadara tidak kita katakan dia dhamir. Wala ghaba annahu dhamir li'annahu dilalatun hadara 'ala al-hudur wa hiya min madatihima wa dilatu ghaba min al-ghaiba wa hiya min madatihima. Jadi kita pahami makna hudur dan makna ghaibah dari suatu kata ya, bukan dari kata itu sendiri tapi dari adanya dhamir yang dikandung. Ja'a Muhammad dhamirnya huwa. Dari huwa itu kita pahami bahwasanya di situ ada sesuatu yang ghaibah, ya, dari sesuatu yang ghaibah. Tapi dari kata ja'a doang nggak bisa. Fadalu alal huduri nau'an. Dhamir yang menunjukkan atas hudur itu ada 2, yaitu mutakalim sama mukhatab. Ya. Contoh yang mutakalim wa ufawwidu amri ilallah. Ya. Saya menyerahkan urusan saya kepada Allah. Berarti saya di sini ada apa tidak? Nah, hudur amla. Hudur, makanya katakan hudur. Mau dialil mukhatab siratal ladina an'amta, ta di situ ya, alaihim, ta di situ mukhatab, dhamir anta mukhatab. Mukhatab la budan yakuna mawjudan ya. Kaifa nusammi bil mukhatab law kana ghair mawjud. Wa hadani la yahtajani ila marja' iktifaan bidilalatil huduri anhu. Wadalu 'alal ghaib mawudi 'alil ghaib wala budda lahu min marja' ya'udu 'alaihi. Ya, kalau yang 2 ini mutakalim sama mukhatab, dari kata-kata tadi antum langsung paham bahwasanya ada mana hudur ya. Tapi kalau dhamir ghaib harus ada isyaratnya. Akan kita lihat contohnya nanti. Idan ad-dhamir fi qoulihi ta'ala wa ufawwidu amri ila Allah. Ad-dhamir huwa al-ya fi amri wa fi qoulihi ufawwidu dhamir mawdu' lil mutakallim. Qaidah Ilam annahu idza kana taqdirud dhamir ana aw anta aw nahnu fa huwa mustatir wujuban. Hada nahwu hada. Ufawwidu kalau tu'rib ufawwidu naqul ufawwidu fi'lun mudhari'un marfu'un wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Taqulu mathalan aqumu al fa'ilu dhamir mustatir wujuban taqdiruhu ana wa taqulu naqumu al fa'il mustatir wujuban taqdiruhu nahnu. Wa tuqatibur rajula fataqul anta taqumu fadhamir mustatir wujuban taqdiruhu anta wa makana taqdiruhu huwa aw hiya wa huwa mustatir jawazan. Itu kaidahnya ya. Jadi mustatir wujuban itu kapan? Kalau dhamir ana, nahnu dan anta. Jawazan kapan? Huwa dan hiya. Baik. Yang selainnya berarti tidak mustatir berarti. Kullun ya'rif anna an'amta yuradu bihi al-mukhatab. Fakadzalika darabtu la yahtaj ila marja' li'annahu mawdu'un lil mutakallim. Dari an'amta antum langsung paham bahwasanya perkataan ini diarahkan kepada orang lain. Paham ya? Ketika antum mengatakan darabtu, berarti dari situ antum langsung paham bahwasanya perkataan ini kembalinya kepada ana, dhamir ana di situ. Ya.
Nah, karena memang dari sananya ana itu tu itu mewakili ana digunakan untuk mutakallim. Fakadzalika ana qa'imun la yahtaju ila marja' li'annahu mawdu' lil mutakallim. Wa ma wudi'a lil mutakallim al mukhatab la yahtaju ila marja' iktifa'an bil khitabi awil hudud. Amma ma wudi'a lil ghaib fala budda lahu min marja'in ya'udu alaih li'annahu idza lam yakun lahu marja' la ta'rif man huwa fa idza qulta qama. Di sini kan fihi dhamir yahtaju ila marja'. Di sini kan ada domirnya apa? Koma. Huwa. Huwa di sini siapa? Karena harus ada marjanya kemana? Ya, huwa di sini adalah Muhammad misalkan. Paham ya? Baik. Tapi kalau Anda mengatakan dorobtu domirnya apa? Ana. Tidak kita tanyakan siapa ana di situ. Paham maksudnya ya? Nggak perlu ditanyakan. Atau Anda bilang misalkan dorobeta. Anda katakan dorobeta misalkan. Ya. Jadi hudur dia. Mananya ada di situ. Ketika Anda mengatakan dorobeta, domirnya anta. Tidak kita tanyakan siapa anta di situ. Tapi kalau Anda mengatakan doroba, domirnya apa? Huwa. Siapa huwa ini? Harus diperjelas. Paham ya? Baik, maka yang ribet itu kalau domir huwa ini, ya, domir huwa atau domir gaib yang lain. Wal aslu fil marja' an yakuna sabiqan 'ala dhamir lafdhan wa rutbah. Ya, hukum asalnya marja' itu, Pak. Ngerti mana marja' di sini ya? Ketika Anda mengatakan doroba domirnya huwa ini kembalinya kemana? Muhammad Zaid. Nah, Muhammad Zaid namanya marja. Nah, jadi hukum asal marja itu adalah dia mendahului domir secara lafaz maupun secara urutan. Mutabiqan lahu lafzan wa ma'nan, dan harus sesuai lafaz dan maknanya. Contohnya, wanada nuhur rabbahu. Wanada nuhun rabbahu. Nuh menyeru Robnya. Nah, di sini domirnya hu di situ rabbahu. Nah, hu di sini kembalinya kemana? Nuh. Jadi Nuh di situ kan mau lebih mendahului domir ya, mendahului domir. Kemudian di situ harus ada mutabiqan, kesesuaian antara lafaz dan maknanya. Nah, Nuh itu domirnya huwa, rabbahu hu di situ juga domirnya huwa. Jadi harus sama-sama maknanya sama-sama mudzakkar maksudnya. Wa hadha wal asal fi marja'id dhamir al-ghaib annahu yahtaju ila marja'. Wal aslu fi an yakuna sabiqan 'ala dhamir lafdhan wa rutbah mutabiqan lahu lafdhan wa ma'nan wa sabqu imma bil lafdi wa imma bir rutbah wal mutabaqa imma bil lafdi wa imma bil ma'na. Misaluhu wa nada nuh rabbahu al-ha fi rabbahu ta'ud 'ala nuh wa nuh sabiq 'ala dhamir lafdhan wa rutbah li'annahu fa'il. Baik. Jadi duluan ada kata nuh di situ sebagai marja'nya. Wal fa'il muqaddamun fi rutbah ala ghairihi wa mutabiqu lafdhan wa ma'nan. Anda tulis di kata nuh di situ, tulis marja' itu. Wal fa'il muqaddamun ala rutbah fi rutbah ala ghairihi wa mutabiqu lafdhan wa ma'nan li'annahu ay ad-dhamir fi rabbahu dhamir mufrad mudzakkar wal marja' mufrad mudzakkar aidan. Wa qad yakunu mafhuman min madatil fi'li as-sabiq mislu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. I'dilu huwa. Ya, i'dilu huwa. Huwa al-an ya'ud ila aina? Kembalinya kemana? Ya, kembali ke madah al-fi'il. Madah fi'ilnya. Mana fi'ilnya di situ? I'dilu. Berarti i'dilu ini isim fa'ilnya apa? Hah? Isim fa'ilnya apa? I'dilu. Ya, isim fa'il. Adil. Ya. Nah, isim fa'ilnya adil, berarti adalah ya'dilu, Bang. Nah, berarti orang yang adil, adilun. Paham maksudnya ya? Berarti ayat ini bunyinya apa? Wahai orang-orang yang adil, i'dilu. Paham maksudnya? Berarti huwa ini kembalinya ke adil. Baik. Atau kita katakan huwa aqrabu littaqwa. Ya, keadilan itu kembalinya ke huwa ini kembalinya ke keadilan. Boleh ke keadilan atau ke isim fa'ilnya. Paham ya? Itu makanya dinamakan mafhuman mimadatil fi'il. Wa qauluhu ta'ala i'dilu huwa al-marja' huwa al-'adl al-mafhum min kalimati i'dilu. Nah, di sini dikatakan al-'adl, boleh juga kembali ke isimnya, isim fa'ilnya. Wa qad yasbiqu lafdhan la rutbatan mithlu wa idza batala Ibrahim rabbuhu. Terkadang juga ada yang dia didahului oleh lafaz tapi tidak secara urutan. Ya, akan lihat nanti. Wa qad yasbiqu rutbatan la lafdhan mithlu hamala kitabahu at-talibu. Ini nahwu sedikit ini. Yasbiqu lafdhan la rutbatan ka qawlihi wa idzi batala Ibrahima rabbuhu. Ibrahima rabbuhu. Di situ kan urutannya agak beda ya. Ibrahima. Seharusnya kan fa'il duluan, ya. Seharusnya wa idzi batala rabbu Ibrahima. Gitu.
Wajhuhu annahu mutaqaddimun lafdhun la rutbah. Hanya lafaznya doang yang ke depan di sini, tapi urutannya tidak. Ya, li'annal maf'ula bihi yakunu ba'dal fa'il. Karena maf'ul bihi itu biasanya kan datang setelah fa'il. Sekarang di sini fa'ilnya mana? Rabbuhu. Ya, rabbu kan fa'ilnya. Seharusnya Ibrahimah di belakangnya. Huna qaddimal maf'ulu bihi fasara mutaqaddiman lafdhan la rutbah li'annahu rutbatan yakunu ba'dal fa'il. Waqad yasbiqu rutbatan la lafdhan misaluhu hamala kitabahu at-talib. Al-aslu hamala at-talibu kitabahu wa qaddimat dhamir ay al-ha. Kitabahu di situ dikedepankan domirnya. Hamala kitabahu at-talibuhu di sini kembalinya ke mana? At-talib biasanya kan hu itu kembalinya ke belakang ya. Ini malah kembalinya ke depan. Ini namanya yasbiqu rutbatan la lafdhan, dari urutan ya. Baik, rutbah itu maksudnya urutan fi'il, fa'il, maf'ul, itu namanya rutbah ya. Adapun lafdhan ya tulisannya. Baik. Ay alha fi kitabihi ala talib wa talib mutaakhir an marja'ihi lakinnahu mutaakhir lafdhan. Secara tulisan dia terakhir kata at-talib itu. Ya, tapi secara urutan enggak. Ya, secara urutan tidak, karena memang at-talib itu seharusnya terletak setelah fi'il. Nanti maksud bedanya di sini rutbatan sama lafdhan ya? Baik. Li'anna at-taliba fa'il wa rutbatuhu an yataqaddam. Talib itu fa'il, seharusnya ada di depan. Jadi dari segi lafaz dia di belakang, dari sisi rutbah dia dianggap di depan meskipun tulisannya di belakang. Baik. Waqad yakunu mafhuman min as-siyaq. Dhamir juga itu terkadang bisa dipahami dari konteksnya. Kemarjanya itu bisa dilihat dari konteks ayatnya. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. In kana lahu walad fad-dhamir ya'udu 'alal mayyit al-mafhum min qawlihi ma tarak. Ya, in kana lahu walad, jika dia punya anak. Di sini patokannya. Ya, jika dia di sini siapa? Kembalinya ke mana? Dhamir di situ kembalinya ke al-mayyit. Ya, kembalinya ke mayit. Ya, itu dari mana kita paham? Dari kata ma taraka. Ya, mimma taraka in kana lahu walad. Dari apa yang dia tinggalkan. Taraka dhamirnya apa? Huwa. In kana lahu. Di sini kembalinya ke huwa juga. Apa maksudnya ya? Baik, ini berarti mafhum min as-siyaq. Wa qad la yutabiqu ad-dhamiru ma'nan. Terkadang marja itu tidak sama, ya. Kok bisa? Nah, seharusnya kan nggak bisa ya. Maka kita lihat sekarang contohnya. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfah. Lihat dhamir di situ, ja'alnahu. Fad dhamir ya'udu 'alal insan bi'tibaril lafz. Ya, li'anna al-maj'ul nutfatan laysa al-insan al-awwal. Ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ya, tsumma ja'alnahu nutfatan. Maka dhamir di sini kembalinya ke al-insan bi'tibari lafz. Di sini maksudnya insan. Li'annal maj'ul nutfatan laisal insan al-awwal. Karena manusia itu al-maj'ul yang diciptakan itu adalah nutfah, bukan manusia yang pertama. Apa maksudnya? Nutfah ya nutfah, bukan manusia maksudnya. Tadi katakan walaqad khalaqnal insan tsumma ja'alnahu nutfah. Bagaimana kita jadikan manusia itu menjadi mani? Apa maksudnya? Bagaimana kita ja'alnahu nutfah, kemudian kami jadikan dia itu air mani. Kan maknanya agak gimana ya? Agak rancu ya. Nah, itu maksudnya. Jadi terkadang antara dhamir dengan makna tidak sesuaian. Yang seperti ini contohnya. Tapi yang seperti ini jarang sekali. Ya, karena itu akan menimbulkan kebingungan, kerancuan nanti. Baik. Idan hadhihi aidan ahwal faqad yakunu mafhuman min as-siyaq qali ta'ala wa li abawihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Bagi dua orang tua, ya, kalau bagi masing-masing mereka, kedua orang tua itu, kalau antum sebagai anak meninggal, orang tua antum berhak mendapatkan 1/6 dari harta antum. Ya, in kana lahu walad. Kalau antum punya anak, mereka dapat 1/6. Fad-dhamir ya'udu 'alal mayyit al-mafhum min qawlihi mimma tarak. Waqad la yutabiqu ad-dhamir ma'nan mithla qawlihi ta'ala wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfah. Ay al-insan bi'tibaril lafz. Wa idza qulna mutabiq ma'nan fa ma'nahu anna Adam tahawwala ila nutfah. Bagaimana antum katakan manusia anak Adam berubah menjadi air mani? Tidak. Fasara fi batnil ummahat. Wa hadza laysa sakim. Bagaimana manusia antum ini udah besar begini berubah jadi air mani kemudian masuk ke dalam rahim perempuan? Enggak mungkin. Wa hadza laysa sakim.
Idzan ja'alnahu ayal insan fa'ada ilal lafz la ilal makna. Jadi kembalinya ke lafaz bukan kepada makna. Tsumma ja'alnahu. Hu di sini memang kembalinya ke insan secara lafaz doang, secara makna tidak. Apa maksudnya ya? Secara makna tidak. Jadi makna ayat ini apa? Kami ciptakan manusia min tin, ya, dari tanah liat. Kemudian dari tanah liat tersebut kami jadikan dia air mani. Maksudnya tanah liat, air mani, manusia. Paham maksudnya? Tanah liat, air mani, manusia. Bukan kebalikannya, manusia, tanah liat, air mani. Paham maksudnya? Nah, jadi kalau kita menganggap ini mutabiq, berarti antum menganggap manusia berubah menjadi tanah liat, berubah menjadi air mani. Wah, hada la yumkin. Baik, wa idza kana al-marja' salihan lil mufrad wal jama' jaza 'audud dhamir 'alaihi bi ahadihima. Sekarang bagaimana kalau marja' dhamirnya itu bisa mufrad, bisa jamak? Bisa mufrad, bisa jamak. Maka jaza 'audud dhamir 'alaihi bi ahadihima. Boleh kita bawa ke keduanya. Boleh ke mufrad, boleh ke jamak. Contohnya di ayat wa may yu'min billahi wa ya'mal salihah yudkhilhu. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Beriman kepada Allah dan beramal saleh. Ya. Berarti kalau banyak orang yang beriman masuk nggak sini? Masuk. Berarti boleh antum katakan yudkhilhum. Ya, tapi tentu tetap kita ikuti ya sebagaimana yang tertulis di mushaf. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Nah, sekarang tadi dikatakan yudkhilhu, dhamir huwa. Sekarang khalidin, dhamir hum. Paham maksudnya ya? Ini namanya al-iltifat, nanti kita bahas di terakhir nanti. Qad ahsanallahu lahu. Nah, kembali lagi dhamir huwa. Ya, baik. Idzan idza kana al-marja' salihan al-mufrad wal jama' jaza 'audud dhamir 'alaihi bi ahadihima, yani imal jama' wa imal mufrad. Misaluhu qalu ta'ala wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu man hadhihi syartiyah salihan al-wahid wal jama'ah. Ya. Kata man ini min al-fadil umum ya. Pembahasan di usul fikih, man itu termasuk al-fadil umum. Jadi bisa masuk satu orang, dua orang, tiga orang, dan seterusnya. Ya, jadi man, siapapun bisa masuk di situ. Jadi bisa man itu antum artikan dengan satu orang saja, bisa juga banyak orang. Baik. Mad-dhamir qauluhu fi qaulihi khalidina fiha abadan bi i'tibar al-jama' wa man labduha mufrad wa ma'naha al-jama'. Baik. Jadi di ayat itu man itu ya, disifati pertama man yu'minu. Di situ dhamir huwa. Wa ya'mal dhamir huwa lagi. Yudkhilhu dhamir huwa lagi. Berarti ini i'tibar lafaz namanya. Jadi man di sini dihukumi mufrad pertama. Di akhir ayat apa dikatakan khalidina fiha. Khalidina dhamir hum. Berarti ini namanya i'tibarul makna. Paham maksudnya ya? Jadi man itu kalau i'tibar mufrad yaitu dhamirnya huwa. Kalau i'tibar makna berarti dia jama', dhamirnya hum, dan seterusnya. Baik, jadi lafaznya mufrad, maknanya jama'. Wa qaluhu ta'ala qad ahsanallahu lahu fa huna dhamir 'ada marratan tsaniyah ila al-mufrad wa hadha yu'lam min as-siyaq. Ada yu'lam min as-siyaq, bi mana dari konteks kalimatnya kita paham. Baik. Man itu berarti kalau misalnya yu'min kata dhamir itu huwa kembali ke man, berarti mufrad. Tapi kalau misalnya yang jamak itu kembali ke man juga. Nah, kembalinya ke man juga. Jadi semuanya kembalinya ke awal ayat, ke man. Kenapa kok bisa beda? Karena i'tibarnya beda. Yang ya'mal dhamir huwa itu i'tibar lafaz, karena lafaznya cuma satu kata man, ya, mufrad berarti. Ya. Kalau yang kembalinya ke kalau yang mengatakan hum khalidina berarti i'tibar makna, karena man artinya siapapun masuk ke situ, al-fazul umum dia. Nah, jadi kembalinya ke satu saja. Baik. Maka nanti akan kita bahas itu apa hukum asal ittihad marja'at dhamair idza ta'addadat. Baik, Allah taala alam, sallallahu nabi Muhammad, insyaallah sanukmil fil liqa'i al-qadim wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.